ente perut penuh dengan daging babi di dalam mau datang ke Yesus? Mana bisa? Nggak bisa. Kalian itu tame, najis. Orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk jadi bahan api neraka. Yesaya 66 nomor 17-18. Semua orang pemakan babi akan dihanguskan dengan api. Mampus. Sok paten. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung di dunia hingga akhirat. Insyaallah Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Nangizuma dan lawannya ini sangat membagongkan. Baik, kamu semin agak tak berlama-lama demikian video. Aduh. Lebay. Nggak tahu dia ditanya apa dijawab apa Gurunda. Lebay. Aduh ya Allah ya Allah. Ya naik lagi ya. Lebay kali dia. So pintar dia. Hebat kali. Padahal Yesus mengatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga telah menganuriakan kemudian Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada Yesus. Orang Indonesia boleh nggak percaya kepada Yesus? Boleh. Boleh. Percaya kepada Yesus maksudnya percaya kepada ucapan Yesus bahwa dia utusan untuk Bani Israel. Bukan maksudnya percaya kepada Yesus menuhankan Yesus. Itu orang gila namanya. Percaya kepada Yesus ya percaya kepada ucapan Yesus. Apa ucapan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya sudah, percaya. Jangan kau tidak percaya sama dia. Kalau kau percaya kepada Yesus, kalau dunia percaya kepada Yesus, dulu di luar Bani Israel akan percaya bahwa Yesus utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi untuk umat Israel, dan Israel percaya kalau Yesus itu diutus untuk diri-diri mereka. Itu baru betul. Bukan percaya kepada Yesus lantas kemudian menyembah Yesus. Itu koplak namanya. Koplak, tuyul. Memang dunia harus tahu. Makanya umat Islam tahu. Di mana-mana umat Islam tahu Yesus itu utusan untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Kampret. Kalau kamu mau bahas Matius 28 itu beda materi. Kalau Matius 28 saya bisa buktikan kalau itu bukan Yesus. Tapi kalian harus kuat, argumentasi kamu harus kuat, penguasaan Bibelmu harus kuat. Karena saya akan pindahkan otakmu ke tumit, tumitmu pindah ke otak, ginjalmu pindah ke dada, jantungmu pindah ke pinggung. Tidak ada itu. Dunia harus tahu, dunia harus percaya. Lah, dalilnya di dalam pengakuan Yesus Yohanes 14:31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Dunia harus tahu Yesus itu selalu mengasihi Bapa dan selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk ia kerjakan. Berarti dia adalah hamba yang taat, hamba yang soleh. Berarti dia adalah muslim. Berarti dunia harus tahu Yesus adalah muslim sejati. Baca itu. Dunia harus tahu kalau dia adalah anak soleh.
Dunia harus tahu kalau dia adalah orang mukmin. Dunia harus tahu kalau dia adalah muslim, hamba yang senantiasa berserah diri kepada Tuhannya. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa senantiasa mengasihi aku, tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan untuknya. Yesus orang soleh. Dunia harus tahu itu. Jangan dunia harus tahu dia adalah Tuhan. Kau mengajarkan hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Selalu saja Yesus manusia, kau paksa dia menjadi Tuhan. Makanya kau diusir tendangan penalti nanti. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, yang sedikit menguasai Bible suruh naik, jangan mulut besar. Oke, siap Gurunda. Kira-kira itu ya teman-teman materi yang disampaikan Gurunda. Silahkan teman-teman Karasten ini yang merasa cukup saja ilmunya dalam penguasaan Bible, bantah yang disampaikan Gurunda. Oke, sebelumnya saya sapa dulu Bang Green. Habis ini Abang Kristen kan tapi Bang Green. Oke. Dari sekte mana Kristennya? Hah? Dari sekte mana? Saya pengikut Yesus. Oke, siap. Kristen dari sekte pengikut Yesus. Oke, silakan Bang Green bantah argumen Gurunda. Cuma teman-teman stay tune di sini. Pertama, saya mau tanya, Gurunda ini percaya Alkitab nggak? Ya kan? Pertama, Percaya. baru dijawab. Bible itu surat Alkitab. kabar, percaya. Ya, percaya Alkitab ya, berarti setiap firman yang ada di dalam Alkitab, Gurunda ini percaya, berarti dia Kristen juga ini. Saya percaya juga. kitabmu Sebentar, itu saya kan surat nanya kabar dulu. dari pewarta. Udah, Dia jangan kau percaya, paksakan. mengimani atau enggak gitu kan? Saya percaya, saya tidak beriman, saya percaya. Kalau Bedakan Anda beriman tidak dengan percaya. Kalau Anda tidak beriman, tidak bisa memakai ayat Alkitab. Oh, tidak bisa. Untuk- Surat kabar juga saya pakai untuk referensi karya ilmiah. Oke. Saya jelasin. Ya, silakan. Ketika domba-domba Yesus datang untuk domba-domba Israel, itu betul. Pertama-tama Yesus datang untuk domba-domba Israel kepada kaum Suaranya kecil, Dek. ya. Suara saya kecil ya. Lagi Bang Green. Tapi di telinga saya cukup sih. Tambahin dikit lagi ya. Deketin HP-nya ke mulut. Oke, sebentar. Nggak, soalnya hujan di sini, Dek. Oh, siap Yang Gurunda. bagus, oke. Ah, bagus. Yesus datang untuk domba-domba Israel. Pertama-tama betul Yesus diutus kepada kaumnya karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Pertama-tama kita paham dasar itu dulu. Tetapi sebagai seorang juru selamat, dia tidak hanya datang untuk domba-domba, pertama-tama kepada domba Israel, tetapi juga kepada semua orang. Oleh karena itu, barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah yang bisa memberikan hidup yang kekal? Itu adalah Allah sendiri. Sehingga pemahaman jika berhenti sampai kepada domba-domba Israel, sesungguhnya ini adalah orang-orang hatinya picik, hatinya kosong, hatinya hanya membaca ayat-ayat dipenggal-penggal, kemudian diambil kesimpulan tanpa melihat benang merah dari awal sampai akhir kejadian. Karena kalau kita mau mengkontradiksi Alkitab, kita harus paham bagaimana ayat-ayat konteks itu bekerja. Dia tidak cukup untuk Oke, bicara tentang udah, Bang? domba Israel, Udah? tapi dia berbicara kepada seluruh Bang, dunia. sekarang Karena bukan dari Minggu. setiap orang sebentar saya dulu Oke. ini supaya mantap ini. Ya 15 detik lagi ya. Ada Jangan kepanjangan. Bukan dari orang Minggu sekarang. yang hatinya sudah dikuasai oleh kepicikan dan hatinya telah dikuasai oleh iblis sesungguhnya, yang datang untuk membutakan mata hatinya karena keluar tidak dari kubur membaca kali. Alkitab dari awal sampai akhir, mencomot-comot Alkitab, mengambil kesimpulan, hanya comotan-comotan. Udah dilempar itu aja ke saja. kuburan orang ini. Jadi, Ya, Bang ya. Bang Ngapain dibiarkan? Berapa lama? Lemparkan ke kuburan kalau dia nggak mau didiskusi. Supaya setiap orang yang percaya Lempar ke neraka. Ha, udah. Jadi anak-anak saya sekalian yang dibawa, kalau ada pendusta mengajarkan Yesus itu adalah satu-satunya yang memberi hidup kekal, itu bohong. Silakan arahkan pandangan kalian ke dalam kitab Matius 21 nomor 31. Yahya Pembaptis memberikan hidup kekal kepada pesundal dan pemungut cukai.
Baca tuh dalil. Jadi kalau Anda yang mengatakan, yang penyesat penyembah makhluk kuburan ini mengatakan, Yesus satu-satunya pemberi hidup yang kekal. Tampar mulutnya pakai kitab Matius 21. Yesus mengatakan sesungguhnya para pesundal-pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam kehidupan kekal, yaitu surga. Karena mereka mendengarkan Yohanes Pembaptis. Dah, oke. Goldian. Jadi kalau ada penyesat seperti itu, tampar mulutnya ya. Ya, tunggu dulu, sabar dulu. Nah, ya, ini ya. giliran saya, Kucluk. Iya. Kau jangan kabur, dengarkan. Dengarkan saya. Kau tadi sudah melakukan penipuan yang sangat dahsyat dengan mulut kau itu. Yesus itu mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saya cari datanya mana Yesus mengaku, aku diutus. Justru dunia harus percaya kalau Yesus itu utusan untuk Bani Israel. Dunia harus percaya Yesus itu utusan untuk Bani Israel. Israel harus percaya Yesus itu utusan untuk diri mereka. Tidak ada ucapan Yesus aku diutus untuk seluruh umat manusia, nggak ada. Dunia harus tahu kalau Yesus itu utusan kepada Bani Israel. Jangan kau katakan dia utusan untuk seluruh umat manusia. Saya masih butuh dalil. Tunjukkan dalilnya. Kalau kau sebut Yohanes 3:16, Kucluk, itu tidak mengatakan bahwa dunia harus mengaku aku mengutus Yesus untuk seluruh dunia. Enggak ada. Dunia harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu Mesias untuk Bani Israel. Itu yang betul. Itu yang betul. Makanya ketika ada orang di luar Israel datang kepada dia, seorang perempuan datang kepada dia, Yesus menyebutnya asu. Usir dia. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Tidak pantas roti yang disediakan untuk Israel diberikan kepada asu. Wanita Kanaan itu kemudian berkata, betul Yesus, tetapi bukankah asu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Berarti orang di luar Yahudi dan Yesus sendiri sepakat kalau mereka adalah asu. Kau siapa rupanya? Hah? Asu kurap kau? Orang yang hadir bertemu langsung dengan Yesus aja diusir, apalagi ente. Dan Anda harus tahu, yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Tidak ada domba makan babi. Paham? Yang makan babi itu serigala. Kaulah itu. Enak-enak aja ngaku pengikut Yesus. Pret. Yesus harus dipercaya mulutnya kalau dia itu hanya utusan bagi Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuh. Jadi jangan kau nipu-nipu di sini. Dunia. Apa dunia? Kenapa dunia? Dunia harus percaya kalau Yesus Mesias hanya untuk Bani Israel. Itu baru betul. Paham sampai sini? Pertanyaan saya samamu, kenapa wanita Samaria yang bertemu langsung dengan Yesus, yang kemudian percaya kepada Yesus, kalau dia itu Yesus adalah Mesias, kenapa Yesus menyebutnya asu? Ayo, kutanya dulu kau. Jawab itu. Baik. Panjang kali lebar. Bentar, gantian dulu Bang. Bentar dulu, Anda diam dulu ya. Oke, dijawab ya. Baik. Sebelumnya teman-teman yang di bawah jangan lupa tap-tap layarnya. Komal kita mulai goncang gini nih, supaya nggak kabur-kaburan juga Oten. Mulai goncang, jangan lupa tap-tap layarnya. Silakan ya, jangan macam khotbah sekolah minggu dan jangan kabur. Enggak. Jawab. Iya, soalnya cuma lama. Jangan kau bilang khotbah, cuma lama saya diam. Kita lihat manusia penipu satu ini, siapa yang penipu ya? Iya, kita lihat manusia penipu ini bagaimana dia menipu ayat Alkitab. Pertama,
Ya, dia minta dalil. Kau jangan dulu bikin pertanyaan kedua, selesaikan satu. Kalau kau laki-laki, kecuali kalau kau waria, nggak apa-apa. Perhatikan. Tadi minta dalil. Tadi saya ke Ben ya, saya naik lagi nih. Perhatikan. Kamu meminta dalil di mana Yesus mengatakan Dinaikin. Oke, kamu mengatakan dalil ya. Saya tetap kekeh mengatakan Yohanes 3. Setiap orang itu buat dunia. Yesus yang mengatakan itu. Ya, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa supaya setiap orang itu berada di dunia, di belahan dunia. Lalu kau ngotot Yesus hanya untuk utusan Bani Israel. Sementara di ayat lain Yesus mengatakan buat dunia, supaya setiap orang, itu kunci yang ketiga. Setiap orang ada di dunia. Di sini letak ketidakmampuanmu menelaah Alkitab, lalu kau katakan kami penipu, kau penipu. Bukti nyata dunia percaya Yesus Tuhan. Oke, lalu perhatikan Matius 16 ayat yang 18. Yesus mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya, Yesus membuat jemaat baru. Kita lihat prakteknya. Di dunia percaya nggak? Jemaatnya ada nggak di dunia ini? Ada. Banyak nggak? Banyak. Supaya kita kelihatan teman-teman, penipu satu ini yang dikatakan Gurunda. Supaya kita lihat, jelas kalimat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata di situ Yesus. Islam kalau mau tinggalkan, Islam tinggalkan ya. Jangan ngikut manusia penipu ini ke neraka. Kalau yang pakai otak mikir. Jelas kalimatnya Yesus yang berkata di situ, setiap orang yang percaya tidak binasa. Artinya ada jaminan, bukan cuma sekedar percaya. Percaya sebagai utusan, penebusan yang dikerjakan Yesus beroleh hidup yang kekal. Engkau tadi mengatakan Yesus utusan, kebenaran keluar dari mulut Yesus. Engkau mengatakan kenapa kau tak berdoa, saya bukan domba. Lalu kau ngotot, Yesus hanya utusan. Kalau Yesus utusan, ya Kristen dunia tahu itu, terima. Tapi Kristen dunia juga berdoa kepada Yesus, pakai nama Yesus. Kepercayaan yang kau punya itu setara dengan kepercayaan yang dipunya iblis. Iblis tidak berdoa kepada Yesus. Iblis percaya nggak anak Allah, Yesus percaya. Maka setara engkau dengan iblis. Maka engkau penipu. Jadi teman-teman Islam, kalau mau tinggalkan Islam secepatnya, mumpung nyawamu masih ada. Menjawab dia nih. Cuma Yohanes 3 jelas ada dunia, ada setiap orang. Jelas udah ya. Yesus itu untuk dunia. Bentar dikit lagi. Yesus di situ dikatakan, Yesus yang mengatakan itu buat dunia. Setiap orang. Setiap orang ada di mana? Di bawah kolong langit. Di bawah bumi. Di dunia ini bukan hanya orang. Artinya kan jelas kalimatnya supaya setiap orang. Kau jangan pelintir ya. Manusia penipu kayak kamu, saya si Juma ini harus memang ada mengikuti. Udah pelintir ini mah. Enggak, kau diam Hendy. Itu fakta. Udah ya. Kau diam. Kita fokus substansi. Diam kau. Itu data. Yohanes 3:16. Itu juga dikatakan. Oke, gantian. Ada setiap orang ada dunia kali ini. Udah. Yang mengatakan itu Yesus. Sama sih lu mute. Nih. Udah. Silakan Guru. Halilintar. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya orang yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Hei Yesus! Ya paman, kamu itu diutus untuk siapa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Wajib percaya itu, koplak. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, bukan kepada gereja, kepada Yesus. Halilintar. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya dong kepada Yesus. Ah, kau ini. Mana dalilnya? Kau plesetin tadi dalil itu. Bahwa setiap orang yang percaya kalau dia diutus untuk seluruh dunia. Mana dalilnya?
Setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Maka yang harus menjadi patokan kepercayaan dunia itu Yesus. Yesus, sini lu sus, aku traktir kopi lu, duduk. Duduk. Apa bos? Gue mau tanya, lu dari mana? Dari langit bro. Oh, turun ke bumi untuk siapa? Hah? Untuk siapa kau diutus ke bumi? Untuk umatku bangsa Israel. Oh gitu. Jadi kamu ada pernyataan di Bibelnya orang-orang aliteng itu, kalau kau hanya untuk Bani Israel, ada. Tapi kenapa dibilangnya dia juga untuk kau dia untuk dia? Oh, itu mas serigala. Nanti akan aku usir mereka. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku akan tendang bokonya ke neraka. Enyahlah kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus tidak mengenal kau? Weh, kenapa Yesus tidak mengenal kau? Karena kau bukan domba dari Israel. Koplak. Kau itu serigala. Kau itu serigala, bukan domba. Kau paham gak yang dimaksud domba itu? Kau baca Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah, dunia harus tahu kalau aku adalah utusan untuk domba yang sesat dari umat Israel. Siapa yang percaya kalau aku adalah utusan untuk domba yang hilang dari umat, yang sesat dari umat Israel, maka mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya dia itu adalah utusan untuk domba sesat bagi Bani Israel. Kau percaya kalau Yesus untuk seluruh manusia? Mana dalilnya? Mana? Sok pinter kalau ngomong, minta dalil cuman ngutip. Itu dunia. Setiap orang yang percaya kalau dia itu utusan bagi Bani Israel, bukan percaya kalau dia itu untuk diutus seluruh manusia. Koplak. Otak kau itu sudah bernanah rupanya. Seluruh dunia, setiap manusia harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias untuk umat Israel. Kalau kau bantai itu, kasih dalil. Itu loh pengakuan Yesus loh. Apa? Tadinya aku diutus untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tapi karena krisis moneter, maka sekarang aku diutus untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Koplak. Kau cuma menipu di sini, mending kau ke neraka saja. Tunjukkan dalil. Kalau tidak ada dalil dari serigala ini, lemparkan ke neraka. Ngapain dia di sini bohongnya orang? Oke ya, kau mau kasih dalil atau dilemparkan? Kalau tidak ada dalil, lemparkan ke neraka. Biar dia cuci kloset di neraka saja. Jangan di sini. Oke ya, pertama kali yang kau tunjukin dalil ya, kalau nggak mau dilemparkan ke neraka. Macet. Mulut besar. Perhatikan. Coba lihat, dengarkan narasinya coba. Kayak pintar kan? Kau diam dulu. Usir. Lonte, anjing waria, diam. Marah-marah dia. Marah-marah Gurunda, nggak pakai dalil, marah-marah. Kalau dia itu mau belajar, gak apa-apa, kita layani sampai 2 tahun diskusi di sini, gak masalah. Ini sudah bahlul, tak ada dalil, sok pintar, nyerang pribadi, koplak. Mending kau ke gereja, setiap ada kau sedot itu sapi tank di sana, daripada kau nggak berfungsi sama sekali. Penipu. Nggak ada. Kalau saya sudah kasih kau kesempatan 2-3 kali, kalau lu itu bagus, sopan, ya mau belajar, oke lah. Tapi kalau gayamu kayak gitu, siapa yang mau dengar iblis bicara? Bawa Islam lagi. Ente perut penuh dengan daging babi di dalam mau datang ke Yesus, mana bisa? Nggak bisa. Kalian itu tame, najis. Orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk jadi bahan api neraka. Yesaya 66 nomor 17-18. Semua orang pemakan babi akan dihanguskan dengan api. Mampus. Sok paten. Batu dan manusia. Di mana nih? Udah mau kelawan? Pintar kagak, sombong iya. Udah ayo, Kristen yang sedikit agak berilmu lah.
Jangan kosong tapi sombong, itu tidak bagus. Tambahan juga Gurunda, Siap. untuk khusus bangsa Israel itu juga diterangkan di Matius 10:5-6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Enamnya, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu mantap. Oke. Apalagi? Izin Gurunda nyapa yang baru bergabung ya. Halo, ada Dian dan Kalina Sada. Selamat siang. Apakah Anda Karasten yang cukup paham Bible? Oke. Kita harus uji dulu. Oke, silakan Kalasani Lida ya. Bantah apa yang disampaikan Gurunda. Silakan Kalasa. Sorry, kebetulan saya baru masuk. Narasinya saya belum dengar. Eksekutor, judulnya Eksekutor Salib Pahlawan. Apa maksudnya? Maksudnya bagi iblis yang telah memberikan keselamatan kepada Anda dengan membunuh Tuhan Anda, itu pahlawan bagi Anda atau penjahat. Oke. Gak usah pura-pura nggak tahu. Oke. Saya jawab ya. Saya jawab. Oke. Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 10 ya, saya baca ya. Saya baca supaya kita jangan ada dusta di antara kita. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi bukan iblis. Ya. Jadi Yesus itu berkuasa memberikan nyawa dan berkuasa juga menerimanya kembali. Itu tugas yang diterimanya dari Bapa. Jadi jangan ngarang kamu semua. Oke, saya bantah. Nggak usah terlalu panjang. Penipu kayak kau itu nggak usah dibiarkan. Nah gini, kata Yesus dalam data yang kamu bawa itu, dia katakan gini, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikan nyawaku, memberikan nyawaku. Tidak seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak-Ku. Kau baca doanya Yesus di Lukas 20, Lukas 22. Apa katanya? Apa kata Yesus? Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu Bapa, tapi bukan atas kehendak-Ku. Bukan atas kehendak-Ku, tapi atas kehendak-Mu. Jadi kalau Yesus mengatakan, dan aku bisa memberikan nyawaku sesuai dengan kehendak-Ku, tapi kan bukan atas kehendak Yesus. Harus kehendak daripada Bapa. Ada nggak Bapa berkehendak agar orang benar itu dibunuh untuk menggantikan orang jahat? Tak ada. Nah sekarang saya bantah dalilmu. Lihat, baca Markus nomor 31. Apa yang tertulis di dalam ucapan Yesusnya? Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yesus berkata kepada muridnya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Membunuh berarti yang disalib itu adalah orang yang dibunuh. Bisa nggak Yesus dibunuh? Sementara Yesus mengatakan dalam dalil yang kau bawa, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh aku kecuali aku yang memberikan diriku sendiri. Ayo. Sedangkan dalil Markus 9, mereka membunuh dia. Siapa yang dibunuh di sini? Siapa yang dibunuh? Katanya menyerahkan nyawa sendiri. Kenapa ada pembunuhan? Jawab. Oke. Jawab ya. Jadi, ya, dia berkuasa memberikan nyawanya, berkuasa juga menerimanya kembali, dan itu tugas yang diterimanya atau diberikan kepada Bapa kepadanya. Makanya juga di dalam Matius pasal 20 ayat 28, ya, saya baca, ya, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Bahkan sebelum penyaliban itu terjadi, Yesus sudah wanti-wanti kepada murid-muridnya. Sejak waktu itu, Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya dibunuh, memang dibunuh melalui apa? Penyaliban, bro. Kan jelas 4 Injil mengatakan Yesus disalib, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan ada saksi-saksinya. Tentara Roma menyaksikan juga, murid-muridnya, walaupun dari jarak jauh, tetapi mereka menyaksikan, bro. Kemudian muncul kitab yang selanjutnya mengatakan Isa itu diserupakan. Siapa yang diserupakan? Kok dijadikan tumbal orang yang diserupakan itu? Dia itu tidak bersalah. Pasti dia mengatakan, bukan saya. Kenapa aku mau disalibkan? Ini ngarang-ngarang ini. Oke, lanjut. Oke, saya bantah. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Ini bisa siapapun, bisa siapa saja, bisa Yudas, bisa bom-bom, bisa. Kenapa tidak? Karena ketika kemudian orang yang benar ingin dibunuh, maka Tuhan berencana yang dibunuh itu adalah orang yang jahat, orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, supaya menyelamatkan orang benar. Kenapa dikatakan menebus orang yang banyak? Karena Yesus akan datang kedua kalinya menjadi hakim, menyelamatkan orang-orang yang tidak percaya kepada si palsu. Dia akan datang turun ke bumi, menyelamatkan orang banyak. Maka orang yang menggantikan dia harus kemudian menderita kemudian sebagai korban pengganti. Sebab Yesus akan turun kedua kalinya untuk orang yang banyak, menyatakan kebenaran bahwa sebenarnya yang dibunuh itu bukanlah dirinya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah Yesus, di kampus ini yang di mana datang silih berganti Kristen-Kristen yang datang dengan sok pintarnya. Wah, bahkan ada yang cepatlah masuk Kristen, yang mau meninggalkan Islam lekas selama ini. Hanya orang goblok, orang bodoh aja yang mau meninggalkan Islam dan menjadi Kristen. Hanya orang-orang yang tidak mempunyai akal kewarasan saja yang mau meninggalkan Islam lalu masuk Kristen. Sudah pintar-pintar, masa kita menjadi pengen bodoh, ya kan? Coba kita buktikan kalau ada orang Kristen, ya, sebodoh apapun dia ketika menjadi Kristen lalu masuk Islam, dia jadi pandai. Contoh seperti siapa tuh yang diislamkan Blender tuh, Matius. Nah, itu gimana? Ketika berdebat, luar biasa, ya, luar biasa, lucu juga rasional itu. Itulah bukti tanda bahwasanya Islam itu agama yang hak. Tapi ketika dia di Kristen, sepandai apapun, ya, orang Islam, sepandai apapun dia ketika di Islam, lalu masuk Kristen, langsung demi Allah saya jamin dia langsung goblok, langsung bodoh. Itu kenapa? Yaitu tadi bukti nyata sudah banyak orang-orang yang mengaku tadinya Ustadz Nabukono begini, guru ngaji lah Nabukono begini, begitu dites, langsung lah nampak betul kalau mereka ini adalah orang-orang bodoh, gitu. Baik, kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.